Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera, salam rahayu buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua kabarnya masih dalam keadaan sehat walafiat, masih diberi kenikmatan, masih diberi kekuatan iman dan juga Islam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sedulur Kirakso Channel, sekarang kita lagi berada di hutan Cikawung, tepatnya berada di Makbaroh atau makam keramat dari Buyut Cikawung yang ada di desa Cikawung, Kecamatan Trisi, Kabupaten Indramayu. Ada misteri apa yang tersembunyi di sini? Siapakah sosok Buyut Cikawung dan juga sosok-sosok goib yang menjaga di lingkungan Buyut Cikawung? Siapakah saja? Tapi sebelum lebih lanjut, seperti biasa, kami mohon dukungan dari sedulur Kirakso Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share biar channel kami lebih berkembang lagi dan kami lebih semangat lagi dalam mengeksplor sejarah ataupun misteri dari petilasan, makbaroh, makam keramat, ataupun tempat-tempat keramat lainnya yang masih menjadi misteri di lingkungan sewilayah 3 Cirebon, khususnya di wilayah Kabupaten Indramayu. Dan juga tidak lupa kami ucapkan banyak-banyak terima kasih buat sedulur Kirakso Channel yang sudah setia menyaksikan tayangan-tayangan kami, yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komen, ataupun yang sudah nge-share. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga amal baik Anda Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalasnya. Jazakumullah khairul jazaa. Amin ya rabbal alamin. Sedulur, perjalanan menuju ke lokasi makam keramat Buyut Cikawung ya lumayan jauh, karena berada jalannya ini sebelah. Apabila Anda mau berziarah ataupun mau beriado ataupun apa, lokasi akses menuju Buyut Cikawung berada di samping dari rumah makan Sinar Jaya, sedulur. Langsung masuk ke arah selatan, terus saja nanti juga di situ ada Buyut Cikawung. Dan juga sebelum Bunda Ana menjelaskan, kami atas nama tim Kirakso Channel mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pengurus dari Buyut Cikawung, wabil khusus buat Bapak Kunci. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami tadinya tidak ada rencana mau ke Buyut Cikawung, cuma di tengah perjalanan entah mengapa tiba-tiba ada ide untuk ke Buyut Cikawung. Karena berhubung kita sudah berada di lokasi Cikawung sedang beristirahat, jadi apa salahnya kita lihat-lihat. Dan apabila kami tim Kirakso Channel lancang, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya buat Bapak Kunci dan juga pengurus Buyut Cikawung. Langsung saja ya sedulur Kirakso Channel, Bunda Ana akan menjelaskan mengenai Buyut Cikawung sesuai dengan penglihatan Bunda Ana setelah tadi melakukan komunikasi dengan goib yang ada di Buyut Cikawung. Bunda Ana, ya. Tadi kan kita setelah melakukan perjalanan dari jalur Cikawung menuju ke sini, itu kan tidak mudah ya Bunda ya, ya. Karena jalannya kan jalan berbatu. Sekarang kita ada di Buyut Cikawung. Setelah tadi Bunda Ana melakukan ritual ataupun berkomunikasi dengan goib yang ada di Buyut Cikawung,
Siapa sih sebenarnya Buyut Cikawung itu, Bunda? Dan juga beliau ini berasal dari mana? Monggo, Bunda. Ya, terima kasih waktunya. Kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah-salah kata dalam hal menerangkan atau menjelaskan, atau pula dalam hal penglihatan. Jika berbeda versi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya juga minta maaf untuk seluruh wilayah desa Cikawung, karena memang tanpa disengaja datang ke tempat beliau, dan memang di situ tidak ada bapak kuncinya. Tapi kami sudah meminta izin pada warga yang memang menetap di sana, ya Kang Buyut, dan beliau pun mengizinkan. Ya, kembali lagi ke topik intinya, ya, siapakah sosok Buyut Cikawung itu? Kalau yang saya lihat, Buyut Cikawung itu sesosok laki-laki yang berpakaian serba putih. Seperti sesosok yang sangat luar biasa, berpakaian serba putih, dan memang banyak sekali murid-muridnya juga. Dengan apa sih namanya, serba putih, jubah putih, semuanya putih lah, kayak gitu Kang Buyut. Jadi beliau menetap di situ, memang yang saya lihat, ya apa sih namanya, mewujudkan sesosok laki-laki yang sudah cukup umur dan berwibawa, dan memang terlihat sangat bijaksana. Berarti beliau menetap di situ bersama dengan pengikutnya ataupun santrinya. Kalau yang saya lihat, beliau datang ke situ waktu itu sendirian, ya, tanpa beliau datang sendiri, tanpa didampingi dengan siapapun. Terus ketika beliau berdiam di situ, dengan berjalannya waktu, ada orang yang berguru di situ. Kalau yang saya lihat, bukan adanya orang yang berguru di situ, memang ada salah satu murid dari teman-teman beliau yang memang diperintahkan dengan gurunya untuk berkunjung ke Buyut Cikawung, untuk menempa ilmu di Buyut Cikawung. Jadi bukan berarti orang mengembara datang ke situ, memang ada sebuah perintah dari gurunya untuk datang ke Buyut Cikawung. Jadi sosok Buyut Cikawung seorang laki-laki, betul, mengenakan berjubah putih. Betul. Berarti beliau sosok muslim lah, ya. Ya, sesosok muslim. Beliau itu kalau boleh tahu siapa sih namanya, Bunda? Nama aslinya kalau boleh tahu. Sepertinya kalau saya menjelaskan di sini, ya, saya dijelaskan secara langsung, sepertinya saya nggak berani, ya. Mungkin kalau secara pribadi mungkin saya berani, karena memang beliau mengatakan tidak mau dipublikasikan namanya beliau. Buyut Cikawung saja. Dengan alasan seperti ini, karena sebagian masyarakat beredar kalau Buyut Cikawung itu ini loh. Sedangkan saya datang ke sini, maaf ya, ini versi saya, ya. Jadi jangan sampai ada kesalahpahaman, jangan sampai ada perdebatan yang menyebabkan kita sebagai saudara tuh pecah, ya. Tidak, ini versi saya. Maaf sekali jika salah pun saya minta dimaafkan, karena saya manusia biasa, ya. Jadi yang saya lihat antara cerita rakyat yang mengatakan Buyut Cikawung ini, begitu saya datang ke tempat beliau, ternyata beda, bukan. Karena saya mendengar kalau Buyut Cikawung itu salah satu keturunan dari Eyang Raden Arya Wilalodra, ya. Tapi begitu saya datang ke situ, ternyata bukan. Maaf sekali jika saya salah pun minta diampura, minta dimaafkan yang sebesar-besarnya. Ini mungkin jika pun ternyata salah, mungkin berarti saya penglihatannya, ya namanya juga manusia, ya.
saya masih belajar. Jadi yang saya lihat itu bukan, ternyata tidak ada kaitannya dengan Kanjeng Gusti Raden Wilalodra, tidak ada. Nah, Buyut Cikawung sendiri ini asalnya dari mana ini, Bun? Apakah dari arah selatan, apakah dari arah timur? Kalau beliau mengatakan masih waktu itu masih babadanya Mbah Kuwu. Ya kemungkinan besar dari tempat kelahirannya bareng dengan Mbah Kuwu, gitu. Berarti dari arah selatan. Iya. Nah, beliau di sini sendirian apa dengan istri dan keluarganya? Kalau tadi saya melihat ke sana ya, saya tidak menemukan keluarganya. Beliau hanya sendiri, tapi ada beberapa muridnya yang memang ada di situ, yang sedang menimba ilmu kepada beliau, ada. Tapi saya mencari istrinya atau anaknya, saya tidak melihat ya, tidak ada. Gitu. Nah, Bunda, begini ya. Tadi sebelum kita menjelaskan, sehabis Bunda komunikasi dengan goib yang ada di situ, ada tamu yang datang. Beliau mengaku Eyang Buyut Cikawung, yang menemui kita tim Pirekso. Beliau mengatakan bahwa beliau ini masih ada hubungan dengan klien. Nah, menurut Bunda, beliau ini apa hubungannya dengan klien? Jadi hubungannya dengan klien, leluhur dari Mbah klien itu ya, kan masih ada hubungannya dengan Mbah Kuwu. Jadi yang diambil itu jalur itunya ya, bukan Buyut ini langsung ke klien, tidak. Tapi Mbah yang di klien ini dengan Buyut ini masih kerabat, dengan Mbah Kuwu itu masih satu jalur kayak gitu. Jadi bahasanya masih ada kaitannya, ya bukan kaitan kayak Mbah Kuwu tuh pernah menetap di klien, tidak. Tapi ada kaitannya dengan Buyut yang di klien itu masih satu babadan, masih saudara. Nah, berarti Bunda, Buyut Cikawung dengan yang di klien berarti masih ada hubungan, itu mungkin kerabat. Mungkin ya masih ada hubungan, mungkin kerabat, karena beliau mengatakan antara Mbah Kuwu dengan klien pun ini masih satu jalur ya. Entah apa yang di klien ini masih jalur ke Mbah Kuwu ya, mungkin karena yang saya lihat antara tadi yang Buyut Cikawung dengan klien ini badannya sama. Tapi kalau sama Mbah Kuwu ini mungkin beberapa abad lah, beberapa tahun kemudian lah. Jadi kalau disamakan sepertinya duluan Mbah Kuwu dulu. Tapi kalau diambil jalurnya masih satu jalur. Mbah Kuwu yang Buyut di klien sama Mbah Cikawung itu masih satu babadan, dalam arti bukan satu babadan itu ya satu tahun bersama, tidak. Satu yang saya maksudkan itu masih satu jalurnya ke Mbah Kuwu. Nah, Bunda, apabila kita mau beriado di Buyut Cikawung, itu enaknya yang lebih cepat. Ini jalurnya apa? Buat dagang, apa buat jabatan, ataukah gimana, Bunda? Kalau beriado di situ. Jadi kalau yang saya lihat sih, kalau zaman sekarang memang juga kita meminta karomahnya beliau, berbagai macam meminta karomah ya. Tapi kebanyakan dulu zaman dahulu orang yang datang ke tempat beliau meminta nasihat atau meminta saran itu satu memang dalam arti menimba ilmu ya, dan yang kedua meminta saran atau nasihat bagaimana cara menghadapi jika kita ada di
tempat atau sebuah wilayah menghadapi wilayah yang sangat besar atau pula membuka wilayah, itu harus seperti apa cara bersikapnya. Jadi kemungkinan besar jabatan. Kemungkinan besar. Berarti misalkan kita mempunyai hajat, ingin mempunyai jabatan lah, naik jabatan, entah naik pangkat, entah naik jabatan, kita beriado di situ, berarti prosesnya cepatlah ya. Kalau karomahnya beliau. Kalau masalah cepat dan tidaknya, semuanya kembali lagi ke Allah ya. Saya sendiri tidak bisa menjamin karena apapun itu Allah yang menghendaki. Tapi kebanyakan orang yang beriadah di tempat beliau meminta karomahnya, kebanyakan dibuktikan, kebanyakan. Tapi maaf, kembali lagi semuanya kan Allah yang menentukan. Mungkin juga kebetulan, tapi saya kan mengatakan kebanyakan orang yang beriadah di tempat beliau di Buyut Cikawung itu dibuktikan karomahnya beliau sama Allah itu dibuktikan. Karena bagaimanapun juga Buyut Cikawung kan beliau dekat sama Allah, dekat, makanya kan karomahnya sangat besar, sangat luar biasa. Nah kan Bunda, ketika Bunda melakukan ritual ya, komunikasi dengan yang ada di situ, setelah itu kita kan naik ke atas. Nah ketika kita izin di bawah dengan yang di atas itu sama, apakah gimana itu Bunda? Kalau yang saya lihat ya, yang sebenarnya pertama datang ke tempat beliau, komunikasi itu sebuah pintu gerbang yang mau menuju ke tempat beliau. Maaf sekali, mungkin kebanyakan mengatakan adanya di situ ya, tapi yang saya lihat itu Buyut Cikawung itu bukan di situ, adanya agak ke atas sedikit. Beliau menetap di sana. Yang saya lihat memang dulu itu di atas itu ada sebuah gubuk dan ada sebuah pohon besar. Jadi kebanyakan para punggawa dari kerajaan itu menimba ilmu datang ke tempat beliau ya naiknya agak ke atas sedikit, tidak di situ. Berarti gitu. Yang di bawah mah itu merupakan penjagaan ya, pos. Betul, sebuah pos penjagaan. Tapi jika pun seandainya salah, maaf ya, maaf yang sebesar-besarnya, bukan berarti saya melancangi. Mungkin saya salah dalam hal penglihatan ya Kang Buyut. Jadi mohon dimaafkan. Nah terus yang ada di bawah itu kan ada kuburan-kuburan ya Bunda. Nah menurut Bunda sendiri, apakah yang di bawah dari ketika kita naik ke atas, kan di bawahnya kan ada makam, ada 2 kalau nggak salah. Nah itu makamnya siapa menurut Bunda? Kalau apakah itu yang bukan, kalau yang saya lihat itu makam mungkin setelah Mbah Buyut meninggal, itu makam beberapa tahun kemudian yang memang mengurusi tempat itu ya. Jadi apakah beliau santrinya atau juru kuncinya, saya belum bisa mengatakan itu siapa ya, tapi yang jelas beliau datang itu setelah makam Mbah Buyut itu ada. Jadi beliau datang itu mungkin beberapa tahun kemudian lah, selang 10 tahun, 20 tahun kayak gitu. Setelah Buyut meninggal, jadi selang beberapa waktu ada yang datang, menetap di situ, menemukan tempat beliau Buyut dan memang dibersihkan, dijaga sampai beliau meninggal wafat di situ atau meninggal di situ. Jadi bukan berarti berbarengan ya. Jadi saya lihat tekstur dari getarannya itu berbeda kayak gitu. Nah terus yang ada di bawah, ketika kita baru masuk, baru akan naik di situ kan ada makam-makam juga Bu. Itu mah bukan makam yang sekarang. Makam orang beda sekarang ya? Orang sekarang. Mungkin Bapak Kunci yang terdahulu. Mungkin Bapak Kunci yang terdahulu dikebumikan di situ, wafat dikebumikan di tempat tersebut. Nah Bun, sosok goib yang menjaga di situ itu berwujud apa saja sih Bun? Alhamdulillah begitu
aku datang ke sana memang diperlihatkan sesosok seekor macan putih ya. Macan putih. Dan memang ada seekor ular yang sangat besar sekali. Begitu masuk, beliau arah yang mau kita naik tangga pertama kita duduk di situ, uluk salam. Di sebelah kiri sini tuh ada seekor ular yang kepalanya sangat besar sekali, kayak gitu, sosok ular ya hitam. Tapi beliau Bismillah baik, bukan ular yang gimana-gimana, baik, ular yang menjaga di tempat situ. Sama seperti macan apa harimau ini, harimau putih. Apakah kesayangannya buyut? Kalau yang saya lihat ya, kalau ular ini itu berbentukan dari benda pusaka, yaitu keris. Ya, ular tersebut. Tapi kalau harimau memang kalau dari selatan, kalau bahasanya anak cucunya Pajajaran atau Siliwangi pasti didampingi dengan sosok harimau, kayak gitu. Jadi itu salah satunya ada di tempat situ. Apalagi beliau seorang pembesar yang sangat luar biasa. Karena arah selatan ini, Bun, kadang-kadang ada yang mengartikan selatan ini laut selatan. Tidak. Berarti Bunda yang menjelaskan Buyut Cikawung dari arah selatan ini mungkin dari Pajajaran. Betul. Bukan dari pantai selatan, tapi dari Pajajaran. Mungkin dari, karena Cikawung kan dulunya termasuk ke dalam wilayah Sumedang. Betul. Sumedang ya kurang lebihnya kan Pajajaran. Betul. Karena mahkota dari keraton Pajajaran itu kan ada di Sumedang, katanya. Iya, betul. Berarti Buyut Cikawung masih dari Pajajaran. Sehingga ya pantas menurut Bunda ada jalur dengan Mbah Kuwu, karena Mbah Kuwu ya dari Pajajaran. Beliau merupakan putra mahkota dari Kanjeng Prabu Siliwangi. Iya. Sedulur, tempatnya sih enak buat beriado. Tapi kalau Anda mau beriado di sini, menenangkan pikiran, mendekatkan diri dengan Sang Kholik, Sang Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus siap mental, harus siap fisik. Maksudnya fisik apa? Karena banyak nyamuknya, sedulur. Nyamuknya banyak. Jangankan malam, siang saja tadi kita ke sono, ya nyamuk, wah, gudak-gudak. Masih mending dudak-gudak dunia, sedulur, daripada dudak-gudak lamuk. Iya kan? Jadi barangkali sedulur Kirakso Channel yang mau berziarah, yang mau beriado ke sini, silahkan datang ke Buyut Cikawung. Alamatnya di Desa Cikawung, Kecamatan Trisi. Silahkan hubungi Bapak kuncinya. Tapi kalau untuk beriado ya siapkan mental dan juga fisik, karena posisinya jauh dari keramaian, jauh dari penduduk, sedulur. Jadi mentalnya harus siap apabila malam, karena ya gelap. Dan memang tempat pembuangannya juga kayaknya nggak ada. Ya, untuk musola sih ada. Tapi untuk mandi, bersih-bersih ataupun untuk wudhunya kayaknya agak susah. Jadi kita mungkin menumpang ada di depan, petilasan Buyut itu, Mbah Buyut itu ada warung dan ada kamar mandinya juga. Mungkin bisa membantu lah. Iya, bisa membantu, dan mungkin ya segala kebutuhan selama kita di situ ya mungkin beliau bisa membantu. Ya, seperti itu, sedulur Kirakso Channel. Sekali lagi kami mohon maaf sama Bapak Kunci dan juga buat pengurus yang ada di situ, yang ada di Buyut Cikawung. Apabila kami lancang, bukan maksud kami untuk menggurui Bapak Kunci ataupun siapapun, tidak. Kami hanya ingin memberikan edukasi atau informasi sesuai dengan penglihatan dari Bunda Ana. Dan saya juga minta maaf jika salah dan berbeda dalam penglihatan atau penjelasan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Ya, kurang dan lebihnya seperti itu, sedulur Kirakso Channel. Kita jumpa lagi di tayangan selanjutnya. Sekali lagi, apabila berbeda versi, kami mohon jangan dijadikan suatu perdebatan ataupun perselisihan, tapi mari kita jadikan sebagai keberagaman. Seperti warna pelangi, berbeda-beda warna
tetapi tetap indah dipandang mata karena dalam satu kesatuan pelangi Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Kurang dan lebihnya seperti itu. Kita jumpa lagi di tayangan selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.